Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya, sehat? Ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Kenapa? Sakit. Kenapa tidak hadir? Sakit? Ya. Oh iya. Kemudian kita coba sekarang siap dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba minta satu orang untuk memimpin doa di depan. Boleh. Berdoa sama-sama ya. Terima kasih. Ibu Ahmad Munanda, banyak kali hadir. Dafa Syukran, Baby Selvia, Karisa Divia, Muhammad Al-Farisi. Mana Muhammad Al-Farisi? Muhammad Asfa Maulana, Muhammad Lutfi, Muhammad Ibu, Nisa Akita Fahira, Nadia Rahma, Zahrul Ramadan, Bilqis. Iya. Siap-siap Ibu absen, pasti kita sudah siap untuk belajar. Gak ada lagi yang bangun-bangun, gak ada lagi yang ngomong-ngomong ataupun bercerita. Setelah kita berdoa, intinya kita sudah siap menerima apa yang Ibu sampaikan. Sudah siap untuk menerima pelajaran apa yang Ibu sampaikan. Gak ada lagi yang bangun-bangun dulu ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya sama-sama. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Bisa bangun dulu, sama-sama. Tanahku padaku di mana Indonesia
wisata? Untuk liburan. Kemana saja kita pergi liburan? Apa lagi? Macam-macam tempat kita pergi liburan itu di tempat liburan itu banyak yang kita lakukan. Apa saja? Bermain layar-layar, berenang, bermacam-macam mainan di tempat kita pergi liburan. Dan liburan itu kita laksanakan kebiasaannya di saat liburan seperti hari Minggu, libur sekolah ataupun program ujian semester. Dan kemarin juga kita sedang mempelajari tentang mata uang. Apa mata uang Indonesia? Siapa masih ingat? Mata uang Indonesia apa? Mata uang rumit. Ya, ada bermacam-macam uang, ada uang dari uang Rp100 sampai Rp100.000. Ada yang masih ingat kan? Sekarang kita masuk pelajaran sekarang di tema 5 untuk tema 1 BB1 tentang pengalaman di rumah. Siapa yang tahu apa itu pengalaman di rumah? Ada yang tahu pengalaman di rumah? Ada? Membantu ibu satu, apa lagi? Membantu ayah. Apa lagi? Membantu kakak. Itu pengalaman di rumah. Kalau pengalaman di sekolah? Apa? Belajar. Apa lagi? Apa lagi? Iya, beda pengalaman di rumah, beda pengalaman di sekolah. Kalau kita pengalaman di rumah, membantu ibu, membantu ayah. Kalau pengalaman di sekolah, belajar bersama teman, bersama ibu guru. Kemudian kita masuk sekarang tentang permintaan maaf. Ada kapan kita melakukan permintaan maaf? Kapan? Siapa yang tahu? Waktu ada salah, 100, apa lagi? Waktu kita melakukan kesalahan, baik itu kesalahan besar maupun kesalahan kecil, baik secara disengaja ataupun tidak disengaja. Mana contoh kesalahan kecil? Mana contoh kesalahan kecil? Contoh kita kesalahan kecil mana? Misalnya teman menaruh tempat botol airnya di samping ini. Tidak sengaja kita menjatuhkannya. Itu kesalahan yang tidak disengaja. Mana yang disengaja? Kita udah tahu ini punya teman, tapi masih kita ambil. Kita robek-robek, itu kesalahan yang disengaja. Contohnya, misalnya kan, ibu lagi, coba dengar dulu. Contohnya satu ya. Ibu lagi mengajar nih kan. Habis itu ibu lagi minum kopi. Nah, ini gelas kopi ibu. Ibu lagi mengajar, sambil itu ibu minum kopi. Setelah itu bel berbunyi, tanda keluar main-main. Setelah bel berbunyi, sedangkan gelas kopi ibu masih ada setengah, belum lagi itu habis ibu minum. Paham? Coba tengok mantu. Belum lagi habis ibu minum, baru setengah gelas kopi ibu. Otomatis ada kopi ibu dalam ini setengah lagi. Kemudian karena bel sudah berbunyi, kita harus keluar karena jam sudah berbunyi. Barang ibu kan bisa bawa, ada buku, ada laptop, lengkap lah, payah kalau untuk ibu bawa gelas sama-sama tas ibu nggak bisa bawa semuanya. Jadi ibu minta lah sama anak ibu satu orang. Itu contohnya ya, ibu minta lah sama kita bilang sama si Rani dulu. Rani, tolong bawa
terburu-buru dia karena mau jajan, mau cepat-cepat jajan. Jadi Rani tadi terburu-buru mengambil gelas sama ibu, membawanya sambil berlari. Pas dibawa sambil berlari, tiba-tiba gelas itu pecah, jatuh. Kopi pun tumpah. Itu gimana? Apa yang dilakukan itu? Meminta maaf. Kenapa? Karena Rani tidak hati-hati. Dia ingin cepat-cepat untuk jajan. Rani ingin cepat-cepat jajan, akhirnya dia membawa gelas ibu tadi sambil berlari-lari. Pam jatuh. Nada jatuh kopi sudah tumpah, gelasnya pecah. Meleset, Rani jatuh dan gelas tumpah. Akhirnya kan Rani meminta maaf kepada ibu. Apa yang dikatakan Rani? Bu, saya minta maaf karena gelas sudah pecah, tapi Rani hati-hati. Kopi ibu dan tumpah sambil meminta maaf. Begitu juga dengan ibu. Kalau Rani sudah minta maaf, harus kita memaafkannya sambil membantu ibu membersihkan kopi yang sudah tumpah tadi. Itu contohnya satu. Kemudian bisa dilihat, misalnya ini di antara ini dan ini dengan secara sengaja karena ada keributan sedikit sambil merobek-robek itu perlu nggak kita minta maaf? Perlu, walaupun tidak disengaja, walaupun disengaja kita perlu meminta maaf. Karena kenapa kita minta maaf? Allah saja bisa memaafkan kita. Kalau kita banyak dosa, kita minta maaf kepada Allah, Allah akan mengampunkan dosa kita. Apalagi kita manusia ini yang hanya ciptaannya harus memaafkan. Jangan pula waktu teman minta maaf, kita tidak memaafkan. Itu salah juga. Di saat ada kesalahan, kita tidak boleh malu-malu untuk meminta maaf. Dan jangan ketika kita berbuat salah, kesalahan kita itu kita limpahkan kepada orang lain. Contohnya, sama ini udah berbuat salah sama ini, tapi kamu mengaku, malah ini disalahkan. Itu tidak boleh juga ya, melimpahkan kesalahan kita kepada orang lain. Setiap kita berbuat salah, harus berani bertanggung jawab dan harus berani minta maaf. Seperti yang dijelaskan tadi, soal jelas tadi kan. Nah, sekarang ada yang ingin bertanya? Ada? Udah paham semuanya cara minta maaf? Ada? Udah semuanya? Itu yang bersama, kok diam-diam saja? Sudah paham cara minta maaf? Halo? Nah, itu yang lagi geleng-geleng kepalanya. Sudah paham cara minta maaf? Kalau seandainya Bu Suku nanti ke depan bisa apapun. Nggak boleh. Setiap ada kesalahan kita harus minta maaf. Baik itu kesalahan sama orang yang besar maupun kesalahan sama yang kecil. Baik kesalahan dari kita ataupun dari orang lain. Kita harus berani bertanggung jawab kalau kita ada berbuat salah. Gak mesti yang besar aja minta maaf, yang kecil pun sebaliknya. Gak mesti yang kecil aja, yang besar pun sebaliknya. Karena orang yang meminta maaf itu orang yang hebat, berani mengakui kesalahannya, berani meminta maaf. Sekarang coba kita lihat videonya sama-sama. Apa yang dilakukan sekali aja lihat sama-sama. Contoh ungkapan maaf. Coba tengok contoh ungkapan maaf. Contoh, Dedi, apa kamu melihat pulpen atas meja ini? Maaf, aku.
kira isi tinta pulpen itu sudah habis. Ya, tidak apa-apa nak. Lain waktu kamu harus memeriksa terlebih dahulu sebelum membuangnya ke tempat sampah. Baik Bu. Nah, di dalam percakapan itu Dedi menjatuhkan pulpen, membuang pulpen ibunya. Misalnya pulpen ibu taruh di sini. Datang Andi, dipikirnya Andi pulpen ini tidak ada lagi tintanya. Diambil, dibuang ke tong sampah. Itu kesalahan yang tidak disengaja. Karena kenapa? Dipikir sama Andi tadi, pulpen ibu ini tidak ada lagi pena, tidak ada lagi lewatnya, makanya dibuang. Walaupun kesalahannya seperti itu, tapi ketika ditanya oleh guru, dia tetap meminta maaf, mengakui kesalahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, permintaan maaf yang hanya diucapkan di saat melakukan kesalahan yang seperti itu bilang tadi. Kemudian permintaan maaf harus diucapkan dengan santun, dengan menggunakan kata-kata yang lembut. Yang mana dibilang permintaan kata-kata yang lembut? Misalnya tadi, Bu, Andi sudah salah. Andi minta maaf ya, karena Andi sudah terburu-buru ataupun mau cepat-cepat keluar, akhirnya gelas ibu Andi pecahkan. Berkatanya dengan santun dan lembut, jangan pula Bu, Andi minta maaf ya, jangan pula gitu. Karena kita nggak ikhlas. Setiap kita meminta maaf itu harus ikhlas dan dengan kata-kata yang santun. Coba ya. Siapa yang bisa baca? Coba baca dua orang. Laki-laki satu orang, perempuan satu orang. Ini aja. Nampak? Benny, coba lihat jam dinding di rumah. Nah, itu pengalaman di rumah. Halo, coba dulu nak. Ini pengalaman di rumah ya. Ini pengalaman di rumah. Tadi yang menjatuhkan pulpen pengalaman di sekolah. Ini tentang pengalaman di rumah. Benny, coba lihat jam dinding di rumah. Ya, Bu. Benny melihat jam dinding. Wah, jarumnya berhenti bergerak, Bu. Ibu, kalau begitu apa yang harus dilakukan? Benny harus menggantikan baterai dengan yang baru. Maukah Benny menggantikan baterainya? Mau, Bu. Benny naik di atas tangga. Hati-hati, nak. Ya, saat menjangkau jam dinding, Benny kurang hati-hati. Wah, jamnya lewat. Maaf, Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding sehingga jam dinding terjatuh. Nah, kedepannya Benny harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Itu pengalaman di rumah. Sekarang yang kutanyakan, Denny, jam dinding di rumah Denny, jarumnya tidak berputar lagi. Kenapa jarumnya bisa nggak berputar lagi? Yang habis, Pak. Jadi, Ibu menyuruh Benny tadi untuk mengambil jam dindingnya, menggantikan baterainya. Jadi Benny mengambil tangga, ambil jamku, menggantikan baterainya. Ketika mau menggantikan baterainya,
Penny sudah menjatuhkan jam dinding sehingga jam dindingnya rusak. Denny meminta maaf karena sudah menjatuhkan jam dindingnya. Kenapa bisa jatuh? Jam dindingnya kenapa bisa jatuh? Karena kenapa? Karena tidak hati-hati satu. Karena tergesa-gesa. Tergesa-gesa kamu mau cepat-cepat. Apa yang disuruh sama ibunya dia mau cepat-cepat. Akhirnya terjatuhlah jam itu sampai ke meja. Denny pun meminta maaf kepada ibunya dengan tidak sengaja Denny menjatuhkan jam. Denny meminta maaf kepada ibunya dengan kata-kata yang santun dan ikhlas. Ibunya pun begitu, memaafkan Andi. Ibunya pun memaafkan Andi. Ibunya mengatakan, lain kali Andi harus hati-hati dalam mengerjakan semua tugas, dalam mengerjakan semua pekerjaan. Tidak boleh buru-buru. Kita harus hati-hati. Nah, sekarang kita nonton videonya sampai. Coba kita nonton video yang pertama dulu. Tadi ya. Selamat datang channel Katra. Semuanya, kalimat pengalamanku skema 1 pengalaman di rumah bahasa Indonesia ungkapan permintaan maaf. Skema 1 pengalaman di rumah khususnya muatan bahasa Indonesia ungkapan coba simak ya. Nanti mau kasih tugas. Kalau nggak menyimak, nanti kakak kasih tugasnya. Kita lihat sebelumnya. Dari gambar tersebut memperbaiki jadi ini.
Coba lihat ke sini semua. Pengalamanku sejak orang memiliki pengalaman. Sudah dijelaskan tadi, ada pengalaman di rumah, ada pengalaman di sekolah, ada pengalaman di tempat wisata, ada juga pengalaman di tempat bermain. Tadi kita sudah menjelaskan
bersama-sama dan juga bisa apa lagi? Kalau pengalaman di sekolah, kalau pengalaman di tempat bermain, tengok gambarnya. Pengalaman di tempat bermain apa tuh? Apa yang mereka lakukan di tempat bermain? Ini gambarnya, coba tengok. Pengalaman di tempat bermain. Main apa tuh? Bisa main koli, bisa main kelereng, bisa main layang-layang. Itu pengalaman tempat bermain. Kalau pengalaman di rumah, bisa membantu ibu bersih-bersih, membantu ayah, membantu kakak. Itu pengalaman di rumah. Kalau pengalaman di sekolah, belajar bersama teman-teman, bermain bersama teman-teman. Itu pengalaman di sekolah. Pengalaman di tempat wisata. Seperti yang aku bilang tadi, kemarin kita sudah belajar. Apa itu tempat wisata? Apa pengalaman di tempat wisata? Ini kenapa semua orang itu? Pengalaman di tempat wisata. Coba tengok gambarnya. Apa mereka ini? Lagi apa gambarnya? Coba tengok. Coba tengok. Ada yang apa enggak? Ini pengalaman. Lagi apa nih? Lagi di pinggir laut. Iya, pinggir laut dulu. Pinggir laut apa pinggir danau? Pinggir danau, pinggir apa ya? Di tempat wisata ada mereka berdua lagi melihat indahnya pemandangan. Itu pengalaman di tempat wisata. Kalau di rumah ada pengalaman tempat wisata. Ada karena tempat wisata itu indahnya wisata itu bisa kita lihat. Bermacam-macam pengalaman. Itu ada pengalaman di rumah, ada pengalaman di sekolah, ada pengalaman di tempat bermain, dan ada pengalaman di tempat wisata. Belum. Nanti. Nanti. Kalau seperti yang aku bilang tadi, coba lihat gambar. Penny sedang apa itu? Menurut gambarnya Penny sedang apa? Coba lihat gambarnya semua. Siapa yang bisa? Penny sedang apa? Mengambil jam di dinding. Siapa yang duduk sama Denny? Ibunya. Ibu Denny mengambil jam. Kenapa Ibu Penny menyuruh? Kenapa? Kenapa Ibu Penny menyuruh mengambil Penny mengambil jam? Karena jarum jamnya tidak berjalan lagi. Ibu Penny menyuruh untuk menggantikan baterai jamnya karena jamnya tidak berjalan lagi, sudah rusak. Penny mencoba dengan jam dinding tadi. Apa yang terjadi? Jam dinding berhenti bergerak karena sudah jatuh tadi. Coba lagi pada percakapan Benny tadi, Benny meminta maaf kepada ibu karena melakukan kesalahan. Kenapa kalian salah? Ada yang nggak ada kesalahan, yang nggak pernah berbuat salah. Di antara anak-anak ibu semua ini ada yang nggak pernah berbuat salah? Ada? Nggak ada. Mana ada manusia yang nggak pernah berbuat salah? Semua manusia itu
harus berani minta maaf. Kalimat permintaan maaf biasanya dilakukan dengan satu seperti kemudian lagi kita harus meminta maaf itu secara lemah lembut dan secara ikhlas. Jangan meminta maaf tidak ikhlas, itu sama juga dengan nol. Kalau kita meminta maaf kepada teman kita tidak ikhlas, berarti itu tidak ada juga gunanya. Kita meminta maaf itu harus secara ikhlas. Ya, belum boleh belum main. Ini maafkan aku karena tidak dapat datang. Contohnya, ini contoh ya. Ini maafkan aku karena aku tidak dapat datang di pesta ulang tahunmu. Seandainya kawan kita mengundang kita ulang tahun, tapi kita tidak sempat datang, setor aja. Tapi kita tidak sempat datang, kita juga harus meminta maaf. Itu juga udah kesalahan, walaupun kesalahan itu kita ada halangan, misalnya nggak sempat pergi ke rumah kawan, kita juga harus meminta maaf karena tidak bisa melalui tangannya. Belum, nanti sudah lagi. Satu lagi, contohnya misalnya pensil, misalnya ini pensil si Dani dihilangkan oleh Tuti. Tuti harus minta maaf kepada Dani karena sudah menghilangkan pensilnya. Bermacam-macam bermacam-macam kesalahan yang kita lakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Intinya, apapun kesalahan kita harus berani mengakuinya dan harus berani meminta maaf. Sekarang Ibu bagikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 kelompok ya, karena ada 4 kelompok ya. 3 orang satu kelompok, 4 orang. 4 orang satu kelompok ya. Ibu bagikan kelompok. Udah paham semuanya yang Ibu jelaskan tadi? Ya, kalau udah paham pasti bisa isi LKPD-nya nanti ya. Isi sesuai nama kelompok masing-masing. Apa yang ditanyakan di situ? Tadi saya menjelaskan tadi. Coba isi terus ya. Apa yang ditanyakan di situ? Tulis nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4.
Apa yang ditanya, itu yang dijawab. Tadi kan Ibu sudah bilang kan, tidak ada tentang kelas. Kalau udah siap berdoa, tadi apa yang terjadi pada jam ini? Apa yang terjadi pada jam ini tadi? Habis boleh. Makanya Ibu bilang tadi harus banyak makna supaya waktu itu masih bebas kalian. Apa lagi? Nah, di situ. Apa yang terjadi? Boleh. Usah boleh. Pegang masing-masing, nanti aku suruh berapa? Pegang masing-masing. Untuk setiap kelompok presentasi ke depan. Coba Ibu minta dulu dari kelompok mana yang betul ya? Betul. Kelompok yang kelompok 4 dulu ya. Kelompok 4.
Iya, di sini jawabannya. Habis baterai. Habis baterai. Iya, tadi habis baterai jam dindingnya. Iya. Iya. Betul. Nomor 2. Mengapa jam dinding jatuh? Jawabannya karena tidak hati-hati. Betul. Nomor 3. Jadi telah menjatuhkan jam apa yang dilakukan dari supaya ya. Benny meminta maaf. Nomor 5. Siapa yang menjatuhkan jam dinding? Iya, siapa? Benny. Teratur. Tepuk tangan untuk kelompok 4. 1, 2. Ayo. Iya. Iya, sebentar dulu. Iya, jam dinding kan jam berapa? Iya. Apa yang terjadi pada jam dinding? Apa yang terjadi? Iya. Kenapa jam dinding jatuh? Karena Benny tidak hati-hati. Iya. Minta maaf kepada ibunya. Iya, teratur. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Siapa lagi? Siapa lagi yang kelompok 1 makanya ada sedikit ya. Makanya mati saja. Mati saja ya. Kalau mati saja tidak ada sekali. Ada. Boleh. Masih bagus. Semangat. Karena Benny tidak hati-hati. Iya, 100. Benny telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Benny kepada ibunya? Meminta maaf. Iya, Benny meminta maaf. Siapa yang telah menjatuhkan jam dinding? Benny. Iya, yang telah menjatuhkan jam dinding adalah Benny. Jadi kelompok 1 betulnya melaksanakan satu tepuk tangan kelompok 1. Kelompok berapa lagi yang
Iya, 100 tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok berapa? 3. Semuanya bisa menjawab karena sudah Ibu jelaskan, kita pun sudah melihat videonya. Videonya anak semua sudah tahu apa di mana waktunya kita bisa meminta maaf. Baik kesalahan besar maupun kesalahan yang kecil. Sudah tahu cara meminta maaf dengan kata-kata yang lembut dan santun juga ikhlas. Ada yang ingin bertanya sejauh itu sudah dijelaskan? Apa? Siapa yang ingin bertanya? Dia tadi. Enggak usah malu-malu bertanya. Ya nggak paham, ditanyakan kepada Ibu. Ibu bisa jelaskan. Tapi kalau kalian nggak mau bertanya, Ibu nggak tahu di mana yang belum paham. Kau kumpulkan di mulut katanya. Kakak dengar? Tugasnya. Mengerjakan tugas, kita dengarkan. Kita sama-sama bernyanyi lagu lagu bahasa Aceh. Lagu Pulau Ada ya, semua pada. Karena itu dari daerah bisa berdiri ataupun bisa geleng-gelengkan kepalanya. Ya, berdiri semua. Kita geleng-gelengkan kepalanya. Yang nggak bisa jalan ke depan. Iya, boleh jalan. Sama-sama ya, teman-teman nyanyi ya. Sama-sama nyanyi ya.
Tadi kita sudah jelaskan yang mana ketika meminta maaf, kesalahan di saat kita meminta maaf. Sudah dijelaskan tadi pengalaman di rumah, pengalaman di sekolah, pengalaman di tempat bermain. Semua sudah dijelaskan. Sekarang tadi kita mulai. Tadi kita mulai diawali dengan doa. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Paham semua kan? Tadi kita mulai doa. Sekarang kita akhiri